membatasi jumlah barang yang akan dibawa karena tidak banyak ruangan yang kita miliki. Perlengkapan dibuat seefektif, seefisien mungkin. Ini adalah area tidur, dan di atas ini masing-masing ada 6 kompartemen, mungkin sekitar 5 atau 7 pasang saja yang bisa kita bawa. Oh ya, di atas pintu kita juga ada 1 kompartemen yang kita gunakan untuk menyimpan. Jadi kita ada pelampung, kemudian alat lukisnya Sabia, buku. Oke. Jika tadi saya cerita tentang bagian kabin utama, area tengahnya, sekarang saya akan cerita tentang dapur, peralatan makan, piring dan gelas. Lalu di sini ada ruang tersembunyi. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan keluarga Kusmajadi. Kali ini petualangan Unlocking Indonesia's Treasure akan menceritakan pengalaman kami ketika menyusuri jejak-jejak gempa di Lombok. Bagaimana dahsyatnya gempa di sana, kemudian kita juga sempat ketemu dengan penyintas gempa di sana. Selain itu, kita juga akan bercerita tentang sistem penyimpanan barang di dalam MOTI. Seperti apa sih kompartemen-kompartemen penyimpanan barang di dalam MOTI? Ikuti ceritanya di episode ini. Hari ini kami akan jalan-jalan bersama keluarga Om Olan. Si Moti ditinggal di bengkel. Kami akan menggunakan mobil bak terbuka. Tante Iva, Sekar, Wangi, dan seluruh kru bengkel Teluk Nare juga ikut. Mana adanya? Kamu ke terjun ke air terjun itu. Tujuan kami adalah mengunjungi kawasan wisata yang terkena gempa di Lombok Utara. Lokasinya sekitar 1 jam dari Teluk Nare. Pada waktu itu kami tinggal di Lombok. Gempa baru terjadi 7 bulan lalu. Lokasi pertama adalah air terjun Tiu Pituk. Tempat wisata ini dikelola masyarakat setempat. Kawasan ini lumayan rusak diguncang gempa lalu. Pada awalnya kami akan piknik dengan membawa makanan dari bengkel. Namun apa daya, nasi kami ternyata belum masak. Rencana makan siang di Brugga pun kandas. Dikit lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk mengunjungi air terjun Tiu Pituk. Kami harus jalan sekitar 500 meter turun ke bawah. Ini adalah air terjun Tiu Pituk pertama.
Pengelola mengaku baru berani beres-beres setelah trauma gempa hilang. Sampah ranting dan dahan dikumpulkan dan dibakar. Untuk menuju air terjun kedua, ada jembatan yang menghubungkan. Kawasan ini menjadi tempat selfie. Sayangnya tempat ini belum dirapikan lagi. Udah lama. Dari tempat ini kita bisa melihat laut di utara Lombok. Desain interior Moti itu sebetulnya awalnya sudah didesain oleh pihak karoseri, tapi kemudian kita modifikasi sedikit. Kebetulan waktu itu kami masih tinggal di Kuala Lumpur, jadi komunikasi dilakukan secara jarak jauh. Kami mengirimkan video, mengirimkan gambar dari desain interior yang kita inginkan, dan area yang dimodifikasi adalah di area utama ini. Bentuk bangku dan mejanya sedikit berbeda dari desain yang ditawarkan oleh karoseri. Oke, jadi ini adalah area utama dari kabin. Di bagian atas ini adalah tempat tidur. Ini bisa ditempati oleh 1 atau 2 orang. Kemudian di sini adalah area duduk, atau kalau malam hari adalah area tidur. Dan di atas ini masing-masing ada 6 kompartemen, 6 lemari yang kita gunakan untuk menyimpan pakaian. Tapi yang ini adalah AC, double blower. Lalu di bagian tempat duduk kita ada 4 kompartemen lainnya untuk menyimpan keperluan kami yang lain. Jadi ini besar, tidak terlalu besar lemarinya. Kami pakai untuk menyimpan pakaian. Berapa banyak pakaian ya? Sebanyak yang masuk ke sini. Mungkin sekitar 5 atau 7 pasang saja yang bisa kita bawa. Berikut pakaian dalam, kerudung, yang bisa masuk ke sini. Jadi masing-masing dari kami memiliki area sendiri, sehingga lebih mudah untuk menyimpan dan mengambilnya. Ini adalah untuk alat kenik, sisir dan sebagainya. Oh ya, di atas pintu kita juga ada 1 kompartemen yang kita gunakan untuk menyimpan barang-barang kecil sehingga mudah dicari dan tidak berantakan. Kita simpan di dalam kotak-kotak storage untuk memudahkan pengambilan dan penyimpanan. Oke, untuk area duduk ada 4 kompartemen. Kompartemen yang sini kita khususkan untuk penyimpanan barang-barang yang berhubungan dengan aktivitas di dalam air. Jadi kita ada pelampung, kemudian baju renang kita simpan di dalam tas. Kemudian ada apa ini?
full face mask yang jumlahnya 4 orang. Kemudian ada dry bag ya, yang kita gunakan kalau kita pergi snorkeling. Lalu di sini juga ada kaki katak atau fin yang jumlahnya juga 4 buah. Karena Indonesia negara kepulauan dan banyak aktivitas di dalam air, kita putuskan untuk membawa sendiri keperluan kita dan tidak menyewa. Karena memang. Lalu di bagian sini kita menyimpan alat-alat untuk belajar, ada laptop, ada alat-alat lukisnya Sabia, buku. Sebagian besar sudah kita turunkan sehingga tidak lagi banyak barang yang ada di sini. Kita memang membatasi membatasi jumlah barang yang akan dibawa karena tidak banyak ruangan yang kita miliki. Perlengkapan dibuat seefektif, seefisien mungkin. Lalu yang di sini adalah sebagian besar adalah tas. Kami menyimpan tas di sini karena di beberapa perjalanan mengharuskan kita untuk meninggalkan Moti. Maka kita membawa barang di dalam tas, ada tas ransel. Selain tas, di sini kita juga menyimpan drone, kemudian kain-kain yang tidak cukup dimasukkan ke lemari pakaian seperti handuk, kemudian peralatan sholat, jaket yang tebal, itu semua kita simpan di dalam sini supaya mudah diambil dan disimpan kembali. Lalu di kompartemen terakhir ini kita menyimpan baju cadangan kursinya Moti. Jadi kursinya Moti ini punya 2 baju. Jika kita bosan dengan si kulit krem ini, maka kita akan ganti dengan kulit kain yang kita buat, yang kita pesan juga ketika membuat desain membuat interiornya. Selain itu di sini kita juga menyimpan sepatu kets. Jadi ketika kita harus trekking dan menggunakan alas kaki yang nyaman, maka kami memakai sepatu yang sesuai, sehingga tidak terlalu cepat lelah. Sepatu dan barang-barang lainnya di sini. Ada satu lagi kompartemen yang tadi saya lupa sebutkan. Dia sangat kecil tapi sering sekali dibuka karena dia berisi furniturnya kita berupa kursi lipat untuk keperluan duduk-duduk, dan mejanya kita simpan di depan. Kita juga punya satu kursi tambahan di sini. Jadi total kursi yang bisa dikeluarkan ada 5 kursi. Warga setempat mengajak kami ke rumahnya. Mereka adalah penyintas gempa yang mengaku banyak dibantu Om Olan dan Om Dabil. Kedua kawan ini adalah relawan yang menyalurkan bantuan gempa. Kondisi kehidupan warga masih belum sepenuhnya pulih. Mereka menunggu bantuan pemerintah. Sebagian besar rumah mereka masih rata dengan tanah. Bahan bangunan yang masih bagus disimpan. Dahulu di sini berdiri masjid kampung. Akibat gempa, seluruh bangunannya luluh lantak. Kami dijamu makan siang. Kehangatan seperti ini sangat membekas pada kami.
Setelah selesai, kami pun pamit kepada tuan rumah. Perjalanan ke Tiu Pituk mendorong kami untuk melangkah lebih lanjut. Keesokan harinya, kami meminta Om Olan untuk mengantarkan kami ke lokasi gempa lainnya, terutama kawasan epicenter atau pusat gempanya. Kali ini kami dibawa ke sisi lain Lombok. Di sepanjang jalan kami menyaksikan rumah warga masih rusak. Sebagian penghuninya terpaksa tinggal di hunian sementara atau tenda plastik. Warga rumah mereka masih berdiri. Penghuninya tidak mau tinggal di dalamnya, sebab mereka khawatir akan runtuh jika terjadi gempa susulan. Menurut data BNPB, total kerusakan rumah mencapai 167.000 buah. Kawasan korban tewas mencapai 564 orang. Dan kerugian material mencapai 12 triliun rupiah. Pemerintah pusat telah membangun kembali sejumlah infrastruktur di Lombok, salah satunya sekolah-sekolah sementara. Namun itu masih belum cukup. Kami diajak ke keluarga penyintas gempa. Saat ini mereka tinggal di rumah hunian sementara dari kayu dan rumbi. Sedangkan rumah mereka dulu ada di sampingnya. Atap rumah permanen mereka runtuh. Mereka belum memperbaiki karena belum punya uang. Mereka masih simpan bahan bangunan yang masih bagus. Pemilik rumah mengaku masih menunggu janji pemerintah yang akan memberi mereka bantuan 50 juta rupiah untuk membangun rumah. Namun sampai Februari 2019, dananya juga belum turun. Kesedihan semakin menjadi bila mereka ditanya detik-detik gempa terjadi. Mereka mengaku masih trauma. Lombok memang masih bersedih. Kami keluarga Kusmajadi sepakat untuk berbuat sesuatu untuk para penyintas Lombok. Oke, jika tadi saya cerita tentang bagian kabin utama, area tengahnya, sekarang saya akan cerita tentang dapur. Kita juga memiliki beberapa lemari di sini. Ada 1 lemari, 2, 3, 4. Di bawah ada 2 laci, 1, 2 lemari yang melebar sampai ke sini. Di sini kami pakai untuk menyimpan peralatan makan, piring dan gelas. Depan MCB. Sebetulnya ini ada MCB, tapi ada space kosong yang bisa kita manfaatkan. Kemudian tepat di atas kompor. Di sini biasanya kami, karena sekarang sedang di rumah dan barang sudah diturunkan, di sini biasa kita letakkan bumbu-bumbu masakan, bahan makanan, beras, mie instan dan sebagainya, abon, minyak goreng, selai. Lalu di sini untuk menyimpan perabotan makanan juga sudah diturunkan semua. Biasanya di sini ada teko untuk masak air, ada panci buat masak nasi. Lalu di sini ada ruang tersembunyi. Bukan sengaja disembunyikan, cuman karena memang strukturnya saja tidak memungkinkan dia diakses dengan mudah. Ini biasanya kita simpan kopi yang
sebanyak itu. Setiap kali singgah di tempat yang penghasil kopi, terutama Arabica, Abah Dodi pasti beli kopi. Kemudian kita ada 2 laci di sini. Ini laci untuk apa namanya? Peralatan makan, sendok garpu pisau. Lalu di sini untuk alat-alat masaknya, ini pisau dan kawan-kawannya, jepitan, dua pisau. Lalu di bawah sini, di bawah sink, biasanya kita simpan ada water filter di situ. Ini tisu dapur. Ini juga agak tersembunyi, biasanya kita simpan. Sudah diturunkan semua, ada panci, ada kuali, ada kotak plastik untuk menyimpan atau membeli makanan. Di bawah laci adalah sebetulnya tempat penyimpanan kompor gas. Tabung gas. Gitu. Dan yang ini tadi buat simpan baterai. Di antara ruang tengah dan dapur, kita punya area kerja yang super mini. Ini adalah tempat biasanya kami meletakkan PC. Kenapa nggak pakai laptop? Karena PC jauh lebih nyaman, bisa sekalian dipakai untuk nonton. Kadang-kadang kita nonton YouTube dengan menggunakan PC yang ada di sini. Jadi cuma ada laci untuk menyimpan barang-barang kecil dan keyboard serta mouse-nya, dan di bawah adalah kulkas. Di kamar mandi juga kita punya area penyimpanan juga. Kita punya satu lemari first aid ya, tapi kita pakai buat simpan macam-macam di sini. Obat nyamuk, oles, sunblock, oil, essential oil, dan obat. Kami nggak terlalu banyak pakai obat. Kami lebih mengandalkan obat-obatan alami. Lalu kemudian satu wadah buat simpan plastik. Kalau terpaksa harus memakai plastiknya kita simpan untuk digunakan kembali. Jadi demikian sistem penyimpanan barang di dalam Moti. Sangat terbatas, tapi juga ternyata cukup sekali untuk menampung barang-barang kami berempat. Untuk keperluan selama perjalanan berbulan-bulan. Surprisingly memang kita tidak memerlukan barang sebanyak itu. Dengan barang-barang yang ada di mobil ini pun kita bisa hidup layak, baik dari segi pakaian maupun makanan dan barang-barang lainnya. Ikuti terus petualangan kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.